Inilah salah satu nama yang akan menjadi andalan bagi PSM Makassar dalam melakoni laga tandang ke markas Semen Padang di Padang pada Jumat 22 Agustus 2025. Kehadiran Yuran setidaknya menjadi harapan baru bagi Juku Eja untuk meningkatkan performa. Dalam dua laga awal Superliga, PSM menuai hasil yang kurang maksimal, hanya meraih 2 poin dari 2 kali seri, yakni 1 sama melawan Persijap Jepara dan Bayangkara FC. Kehadiran Yuran Fernandes dalam sesi latihan menjadi angin segar bagi jajaran pelatih, terutama sang peramu taktik Bernardo Tavares. Bek asal Kipfer itu sempat absen dalam beberapa sesi awal pramusim, namun kini sudah menyatu kembali dalam skema taktikal. Kehadirannya diharapkan mampu memberi ketenangan bagi lini belakang PSM yang dalam 2 pertandingan terakhir terlihat mudah ditembus lawan. Atmosfer itulah yang mulai terasa saat skuad asuhan Bernardo Tavares kembali menggulirkan latihan di lapangan Jakarta International Stadium. Intensitas meningkat, tempo dimainkan lebih cepat, dan para pemain terlihat jauh lebih fokus dari hari-hari sebelumnya. Bagi tim sekelas PSM, terpeleset di awal kompetisi memang bukan bencana. Namun jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi itu tersebut bisa merusak kepercayaan diri. 2 gol yang bersarang ke gawang pasukan Ramang sejatinya bisa dihindari. Namun absennya figur pemimpin dalam organisasi bertahan membuat kekompakan tim rapuh saat momen krusial. Di luar sektor belakang, PSM sejatinya tidak memiliki kendala berarti. 9 pemain asing mereka seluruhnya sudah hadir, dan yang terpenting tidak satu pun tengah menjalani program pemulihan cedera. Dengan demikian, Tavares memiliki keleluasaan lebih dalam memilih komposisi terbaik untuk tampil markas Semen Padang yang dikenal angker dan sulit ditaklukkan. Sayangnya, urusan administrasi membuat rencana debut sang pemain kembali tertunda ketika PSM menghadapi Bayangkara FC. Savio hanya bisa menyaksikan jalannya laga dari sisi lapangan. Meski kehadirannya sangat dibutuhkan untuk memecah kebuntuan, pihak klub disebut sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan dokumen pendaftaran. Namun belum ada kepastian kapan proses tersebut benar-benar rampung. Situasi tersebut membuat Tavares menyiapkan 2 skenario berbeda jelang duel kontra Semen Padang. Skenario pertama, Savio dipasang sebagai kreator serangan dan ditempatkan tepat di belakang Alex Tankyu. Skenario kedua, Tavares tetap memakai komposisi lama, mengandalkan perpindahan bola cepat dari sayap, serta penggerakan tanpa bola pemain lainnya sebagai alternatif. Sementara itu, Semen Padang bukanlah tim yang mudah dikalahkan di kandangnya sendiri. Klub berjuluk Kabau Sira itu sedang berada dalam puncak kepercayaan diri usai menundukkan Dewa United dengan skor yang meyakinkan 2-0 di Stadion Agus Salim. Penampilan Semen Padang disebut sebagai salah satu yang cepat berbenah dan langsung kompak sejak awal musim dengan pressing ketat serta determinasi tinggi di setiap lini. Artinya, PSM tidak hanya membutuhkan taktik yang tepat tetapi juga konsentrasi penuh dan mental tanding yang matang. Tavares sendiri menyadari hal ini dalam sesi latihan terakhir. Ia beberapa kali menghentikan pemain untuk meningkatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus ketika lawan melakukan transisi cepat. Ini adalah misi memburu kembali marwah dan harga diri sebagai salah satu klub besar di Liga. Mereka tidak datang sebagai tim yang sedang terpuruk, melainkan sebagai tim yang menyadari bahwa setiap detik pertandingan harus dimainkan dengan dedikasi dan kewaspadaan penuh. Bila semua elemen bisa terjaga, stabilitas lini belakang lewat iuran, kreativitas di lini tengah, serta efektivitas penyelesaian akhir, maka 3 poin bukan sesuatu yang mustahil untuk dibawa pulang dari Stadion Agus Salim.
Sebaliknya, jika kembali lengah, PSM harus siap menerima kenyataan semakin tertinggal dalam pacuan memperebutkan posisi atas klasemen.